Bab 1200. Kamu bersandar di lenganku. Tanda luka di tubuh seorang pria, ada sebuah memori. Stephanie Jiang diam-diam menebak, apakah mungkin ini tanda luka ini ada karena wanita itu? Jika benar, maka benar-benar terlalu berlebihan. Dia merinding, kemudian merasa masam di dalam hatinya. Dirinya telah merawatnya seharian dengan sangat lelah, dan akhirnya dia tidak hanya memanfaatkannya, tidak apa-apa jika dia memanfaatkannya, tetapi dia juga menganggap dirinya menjadi wanita lain. Ini benar-benar sangat mengesalkan. Berpikir sampai sini, Stephanie Jiang mengulurkan tangannya dan menyentil dahi Arthur Xiao. Mungkin karena kesakitan setelah disentil, alis Arthur Xiao seketika kembali mengerut. Tidak menyentil kepalamu hingga hancur, aku sudah sangat berbaik hati. Stephanie Jiang sedikit merasa jengkel, memandangi tangannya yang tidak dapat dia tarik kembali, jadi apakah malam ini harus dia lalui dengan seperti ini? Fakta menunjukkan, Stephanie Jiang adalah seseorang yang mudah beradaptasi layaknya rumput liar, kamu hanya perlu melempar bibitnya, dan dia akan tumbuh dengan mudah. Jadi awalnya Stephanie Jiang akan merasa jijik, tetapi akhirnya dia bersandar pada sofa dan tertidur, lalu dengan cepat masuk ke dalam mimpi. Arthur Xiao merasa tubuhnya pegal, dan kepalanya sakit seperti ingin meledak, tangannya seperti sedang menggenggam sesuatu dengan erat, tetapi kelopak matanya terasa sangat berat, membutuhkan tenaga yang besar baru dapat membuka matanya. Yang masuk pertama kali ketika dia membuka matanya, adalah sebuah suasana yang terlihat asing. Dikatakan asing, tetapi, sepertinya terlihat sedikit familiar, sepertinya pernah dilihat di suatu tempat. Tetapi dia juga tidak dapat mengingat tempat tersebut, bagian tengah alis Arthur Xiao terasa sangat sakit, kemudian dia mengulurkan tangannya ingin memijat alisnya, tetapi dia menyadari tangannya tidak dapat bergerak. Dia sedikit mengerutkan alisnya dan menoleh ke arah tangan kanannya. Setelah menoleh, dia tercengang. Seorang wanita berpakaian piyama berwarna putih duduk di atas lantai dan bersandar ke sofa, dia tertidur dengan pipinya bersandar pada lengannya, rambut yang lembut dengan berantakan terurai di lengannya, dengan aroma yang lembut. Dan wajah itu. Arthur Xiao dengan cepat teringat apa yang terjadi kemarin malam. Saat itu dia sedang berada di bar, kemudian seorang gadis penulis datang berbincang dengannya. Namun setelah mereka berdua tidak berbincang lagi, Arthur Xiao merasa dia sudah tidak dapat menahannya lagi. Dan dia juga merasa sangat puas, karena dirinya akhirnya mabuk hingga pingsan. Akhirnya dia pingsan sesuai dengan keinginannya, lalu dia sama sekali tidak ingat lagi apa yang terjadi selanjutnya, sehingga sekarang dia tercengang ketika melihat kondisi ini. Namun Arthur Xiao bukan orang bodoh, dia dapat memperkirakan apa yang telah terjadi. Dia telah memiliki orang yang dia sukai, menghadapi wanita lain yang mendekatinya, tentu saja dia tidak suka, sehingga setelah akal sehatnya telah kembali, Arthur Xiao mendorong Stephanie Jiang yang bersandar pada lengannya. Setelah dia bergerak, Stephanie Jiang langsung sadar, dia membuka kedua matanya, lalu pandangannya sedikit kabur. Empat mata saling bertatapan, hampir dalam waktu 5 detik. Arthur Xiao awalnya mengira Stephanie Jiang akan menjerit, siapa yang tahu ternyata Stephanie Jiang sedikit tersenyum, kemudian berkata, kamu sudah bangun. Arthur Xiao. Apakah ini respon dari seorang wanita yang normal? Apakah di depan matanya ini orang aneh? Sebenarnya jika Arthur Xiao mendekatinya setelah Stephanie Jiang tertidur, mungkin dia akan terkejut, tetapi ini bukan, kemarin malam dia terlalu lelah, membuat ingatannya jelas, sehingga bagaimana mungkin dia melupakan hal ini. Bangun. Dia berbicara dengan nada dingin, dan tanpa berperasaan. Stephanie Jiang menatap Arthur Xiao, melihat tatapannya yang tidak senang seperti sedang menatap musuh, dia berkata, apa maksudmu? Kamu bersandar pada lenganku. Arthur Xiao mengingatkannya dengan nada dingin. Stephanie Jiang. Dia tercengang, tetapi dengan cepat dia merespon, dia ingin marah, tetapi ketika melihat dia masih memegang tangannya, tiba-tiba dia mendekati Arthur Xiao, aku bersandar pada lenganmu, jadi kamu tidak senang.
Setelah mendengar ucapannya, Arthur Xiao mengerutkan alisnya, dan menatapnya dengan bingung. Kalau begitu menurutmu, kamu memegang tanganku, apakah aku senang? Setelah mengatakannya, Stephanie Jiang mengangkat tangannya. Semalaman tangannya terbogol oleh Arthur Xiao dengan erat, di dalam mimpi Arthur Xiao menggenggam tangannya hingga terlalu erat, sehingga setelah bangun begitu lama dia tidak melepaskannya. Saat ini setelah melihatnya, wajah Arthur Xiao menjadi muram, memang dia yang tidak melepaskan tangannya, tidak hanya itu, dia juga memegangnya dengan sangat erat. Dia segera melepaskannya, dan akhirnya melihat pergelangan tangannya membekas garis berwarna merah. Arthur Xiao terkejut, kemarin malam dia sudah lihat dengan jelas. Bukan aku yang tidur dengan bersandar pada lenganmu, tetapi kamu yang tidak melepaskan tanganku, aku juga tidak dapat melepaskannya, sehingga aku harus duduk di sisi semalaman, sudah jelas kamu yang salah, tetapi kamu ingin menyalahkanku. Maaf. Setelah menyadari dirinya berbuat salah, Arthur Xiao segera meminta maaf, dan tatapan dingin di dalam matanya menghilang, dan digantikan dengan rasa bersalah. Perubahan yang besar ini membuat Stephanie Jiang tidak menduganya. Cepat juga kamu meminta maaf, namun aku tidak memerlukan permintaan maaf darimu. Kamu telah menarik tanganku semalaman, bahkan hingga menjadi bengkak, menurutmu harus seperti apa? Memang benar, tangannya telah digenggam olehnya hingga bengkak. Arthur Xiao juga tidak tahu sebenarnya seberapa benayak kekuatan yang dia gunakan di dalam mimpi. Intinya, dia sangat merasa bersalah. Sekarang apapun yang Stephanie Jiang katakan, Arthur Xiao tidak memiliki alasan untuk membalasnya. Setelah melihat tangannya lagi, Arthur Xiao semakin tidak dapat berkata apa-apa, dan hanya dapat berkata, masalah ini memang kesalahanku, kamu ingin ganti rugi, atau kamu ingin menghukumku? Ganti rugi atau menghukumnya? Jika memintanya memilih, Stephanie Jiang tentu saja akan memilih yang pertama. Karena dia tidak memiliki rasa senang ketika menghukum orang lain, terlebih lagi dampak abik apa yang dia dapatkan ketika menghukum orang lain. Dia tidak mau. Namun, melihat Arthur Xiao yang seperti ini, benar-benar terlihat sangat berbeda dengan sebelumnya. Mungkin Arthur Xiao tidak menyadari tatapan licik di dalam mata Stephanie Jiang. Stephanie Jiang mulai menjadi imut, lupakanlah. Aku tahu kamu tidak sengaja, bagaimanapun kamu sedang putus cinta, sehingga tidak mengetahui apa-apa setelah mabuk. Aku yang begitu berlapang dada tidak mungkin perhitungan denganmu. Namun, kemarin malam aku telah menolongmu, anggap saja kamu berhutang budi padaku. Berhutang budi. Arthur Xiao mengerutkan alisnya, berhutang budi adalah hal yang paling mengerikan di dalam kehidupan, bagaimanapun jika berhutang uang itu dapat dikembalikan dengan uang saja, tetapi berhutang budi tidak tahu dapat dikembalikan kapan, dan ini juga akan membuat hatinya tertekan. Namun, Arthur Xiao memandang wanita di depannya yang duduk di atas lantai yang dingin, dengan bekas merah di lengannya karena dirinya, bagaimana bisa dia memiliki alasan untuk menolaknya? Boleh, jika di waktu yang akan datang kamu membutuhkan bantuan, silahkan kamu katakan. Setelah mengatakannya, Arthur Xiao berdiri, kemudian dia melihat selimut yang dia kenakan, tatapannya menjadi terlihat aneh, tidak disangka wanita ini ternyata baik hati. Namun jika dipikirkan memang benar, jika dia tidak baik hati, bagaimana mungkin dia menyeret seorang pria besar seperti ini ke dalam rumahnya? Untung saja dia bukan orang jahat. Berpikir sampai sini, tatapan Arthur Xiao pada Stephanie Jiang menjadi sedikit lebih bersihan, kemudian dia mengingatkannya, di waktu yang akan datang jika bertemu dengan masalah seperti ini lagi, lebih baik mengabaikannya. Bersambung.